Oke, anak-anakku sekalian, sambil kita menunggu teman-temannya yang lain, Bapak akan langsung saja mulai ya. Semuanya sudah ini nggak? Sudah 2 pagi nggak? 2 pagi nggak sama Pak Edwin tadi? Sudah ya? Oke. Oke. Oke, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin pada pelajaran 4 itu, kita sudah mempelajari mengenai kemampuan dan keterbatasanku yang ada pada pelajaran 4. Dan sekarang kita akan memasuki pelajaran 5, mengenai mengembangkan kemampuan diriku. Nah, dalam pelajaran ini memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan dengan pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari pada pelajaran 4. Oke, anak-anakku sekalian, berbicara mengenai mengembangkan kemampuan diriku. Nanti dalam pelajaran ini kita akan lebih banyak membahas mengenai kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kemampuan yang sudah melekat dalam diri kita itu sejak lahir. Nah, jadi masing-masing dari anak-anak sekalian pasti memiliki berbagai macam talenta, memiliki berbagai macam kemampuan yang tentunya nanti akan dikembangkan dalam kehidupan anak masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian, Bapak akan memberitahu kepada anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pelajaran hari ini. Ialah yang pertama itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Poin pertama bahwa setiap siswa dimampu untuk bisa memahami bahwa setiap manusia memiliki talenta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya harus menyadari bahwa kita memiliki talenta itu yang diberikan kepada Allah. Nah, kita harus bisa mengetahui dan bisa menyadari hal itu. Terus, poin yang kedua, bahwa kita harus pula menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia itu berbeda-beda dan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan juga kepada Tuhan. Nah, jadi talenta dari masing anak-anak ini memiliki talentanya masing-masing atau memiliki bakat yang berbeda dari teman-teman yang lain, yang tentunya untuk berguna bagi diri anak-anak, berguna bagi sesama, dan juga berguna bagi Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana anak-anak juga bisa menyadari melalui talenta itu kita harus bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itu sepatutnya lah kita sebagai manusia untuk mengembangkan apa yang telah dimiliki atau apa yang Allah berikan kepada kita melalui talenta yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengembangkan talenta yang Allah berikan kepada kita. Oke. Oke, anak-anak. Kemudian sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak semua. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak semua ini pasti memiliki talentanya masing-masing. Dan mungkin ada yang lebih dari 1 talenta, atau mungkin ada yang lebih dari 2 talenta yang Allah berikan kepada anak-anak semua. Anak-anak, coba ya, saya tanya satu orang saja dulu. Silvania Tetiana. Oke. Silvania memiliki bakat dalam bidang apa, Silvania? Ya mungkin Silvania tahu, atau mungkin Silvania memiliki bakat dari segi musik, atau dari segi bidang akademik, atau segi dari apapun itu. Nyanyi. Nyanyi. Artinya Silvania memiliki talenta atau bakat dari bidang musik, itu menyanyi. Mantap, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai untuk masuk lebih jauh lagi, Bapak akan mempertontonkan satu video. Oke, satu video saja. Setelah itu nanti kita nonton sama-sama ya. Oke, sabar ya, Bapak cari dulu videonya. Videonya. Oh, ini. Nah, guru bisa di laptop, di WhatsApp.
Ya, ini videonya nih. Apa di mute? Bapak nggak kedengeran itunya. Apanya? Suaranya ya? Iya, nggak kedengeran. Gitu. Di mute juga dong pas mulai, Pak. Di mute. Itu di WhatsApp. Dan Oke, ntar Bapak kirim ke grup, nanti anak-anak nonton sendiri ya. Nanti Bapak kirim ke grup. Oke, Pak. Mami dia suruh nonton video suaranya nggak kedengeran. Iya, mungkin. Nggak dikirim ke dia ke WA, tapi nggak bisa lihat jadi nggak bisa dengar suara. Iya, mungkin karena audio videonya nggak bagus kali ya. Berarti di part itu titiknya buat apa? Oke, nanti Bapak kirim ya videonya ke anak-anak ya. Kayaknya kualitas audionya nggak bagus. Oke, jadi tadi itu videonya itu mengenai gambaran tentang talenta yang diberikan kepada manusia melalui Allah. Jadi mereka itu masing-masing diberi satu talenta, bahkan ada yang 2 talenta dan bahkan ada yang 3 talenta. Nah, jadi sama juga dengan kehidupan kita sebagai manusia, di mana Allah sudah memberikan kita itu masing-masing bakat dan masing-masing talenta yang Allah telah berikan kepada kita sebagai manusia. Tuh. Mobil buatan Indonesia dan barang-barang lokal Mas Dion. Oke, anak-anak, Bapak akan melanjutkan lagi tentang materi kita pada pembelajaran hari ini, bahwa Bapak akan sedikit memberitahu dan memaparkan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa selain dari segala kelebihan dan kekurangan kita sebagai manusia, tentunya kita pasti memiliki namanya kelimpahan berkat atau namanya juga kelimpahan bakat yang Bapak saja baru katakan bahwa talenta atau bakat yang Allah berikan pada kita itu merupakan salah satu anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada manusia. Nah, terus kemudian masing-masing dari kita diberi talenta, baik dari secara akademis, baik dari secara olahraga dan berbagai macam banyak hal yang tentunya merupakan salah satu ciri atau salah satu kekhasan baik kita, bahwa bakat itu bisa kita kembangkan dalam ilmu kita sehari-hari dengan apa yang telah kita miliki. Dan juga misalkan ada salah satu yang sekarang ini yang lagi tenar masalah bakat di dunia e-sport atau gamers. Nah, itu juga merupakan salah satu bakat yang saat ini yang lagi tren zaman sekarang. Nah, itu juga yang bisa dikatakan bahwa itu merupakan salah satu bakat dan talenta. Ada juga menyanyi, mengikuti audisi lomba seperti Indonesian Idol, The Voice, The Rising Star, dan segala macam. Itu merupakan salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan bakat kita, bagaimana kita bisa mengembangkan talenta kita yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Kemudian anak-anak, bakat dan talenta itu tidak hanya berlaku bagi kita yang hanya memiliki fisik tubuh yang lengkap, memiliki fisik tubuh yang ya seperti sekarang ini, memiliki tangan dan kaki. Tetapi
bakat ataupun talenta yang Allah salurkan kepada manusia, semuanya berlaku bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Baik mereka memiliki disabilitas, tunanetra, tunawisma, mereka memiliki cacat mental atau cacat secara fisik. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana Allah tidak hanya memberikan kepada manusia yang hanya memiliki fisik yang lengkap, tetapi di, tapi di tetapi diterapkan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Nah, jadi anak-anak harus memahami hal seperti itu. Oke, anak-anak kita lihat halaman 58. Yang ini ya, halaman 58. Yang punya buku yang lama, anak-anak coba lihat di buku yang ini, gambar yang ini ya. Yang ada 4 gambar itu, anak-anak lihat. Itu ada. Oke. Sudah, Pak. Ada ya. Pak, yang aneka bakat dan kemampuan ya. Betul sekali, betul. Oke, di situ ada 4 gambar. 4 gambar. Sekarang. Halaman berapa? Oh, ini nak halaman 58 ya. Soalnya Bapak lupa bawa buku cetak yang lama. Halaman 58. Ya gambar mengenai ini ya. Ada 4 gambar ini. Oke. Halaman berapa, Pak? 58. 58. Halaman 58. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Gambar nomor 1. Kita lihat aktivitas apa yang sedang mereka lakukan. Untuk yang lama, Bapak lupa bawa ininya, nak. Bawa bukunya. Intinya yang ada gambar ini. Halaman berapa? Ada yang lagi tari jaipong, ada yang lagi melukis, ada yang lagi mengerjakan PR, ada yang lagi bermain bola. Oke. Nomor 1, Dok. Ya, gambar nomor 1 itu mereka sedang melakukan aktivitas menari jaipong. Nah, terus anggapan ya. 58 kan, Pak? Iya, betul, halaman 58, Vivian. Sekarang Bapak mau tanya, coba anak-anak memberikan tanggapan mengenai gambar nomor 1 ini. Misalkan tanggapan atau komentar mengenai gambar nomor 1 ini. Misalkan anak-anak mau memberikan sebuah komentar bahwa wah, jaipong ini merupakan salah satu bakat atau kemampuan dalam bidang seni atau dalam bidang budaya yang tentunya patut dikembangkan sebagai kekhasan dari negara Republik Indonesia. Jadi budaya ya, maksudnya budaya dan kesenian. Itu contohnya ya, itu contohnya. Oke. Coba sekarang kita gambar ke nomor 2, gambar 2 nih. Aktivitas yang sedang mereka lakukan apa? Menggambar. Ya, menggambar atau melukis. Nah, terus tanggapan dan komentar anak-anak sekalian mengenai gambar nomor 2 ini apa? Gambar nomor 2, tanggapan atau komentar dari anak-anak sekalian mengenai tadi kan anak bilang melukis atau menggambar. Ayo. Melukis ini atau menggambar ini masuk dalam bidang apa? Apakah dalam bidang olahraga kah? Kemampuan. Iya, betul kemampuan, tetapi kemampuan. masuk dalam iya, betul kemampuan, tetapi apakah masuk dalam bidang olahraga kah atau masuk dalam bidang kesenian? Kesenian. Kesenian. Iya, kesenian. Betul. Jadi gambar nomor 2 ini masuk dalam bidang kesenian di mana dia memiliki bakat atau memiliki talenta yakni melukis atau menggambar apa yang digambar. Kemudian gambar nomor 3. Aktivitas apa yang sedang dia lakukan? Oke. Betul, belajar mengerjakan PR. Nah, jadi tanggapan atau komentar anak-anak mengenai gambar nomor 3 ini apa? Tanggapan anak-anak mengenai gambar nomor 3 ini.
Yuk. Apa? Kebalik kan WB benar nih contohnya ada 635 berarti di sini 500. Jadi gambar nomor 3 ini anak ini kan sedang mengerjakan PR atau belajar. Nah, jadi dia ini termasuk dalam bidang akademik. Masuk dalam bidang akademik. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang siswa. Tentunya apa yang diberikan oleh guru pasti akan dikerjakan di rumah, baik itu PR ataupun tugas ataupun beberapa hal yang bisa diberikan kepada anak-anak melalui guru. Sama seperti anak-anak lakukan saat ini, sekarang anak sedang belajar dan ternyata itu merupakan salah satu bakat dan talenta yang anak-anak miliki saat ini. Tuh, sekarang gambar nomor 4. Gambar nomor 4 itu aktivitas apa yang sedang ia lakukan? Main bola. Main bola. Main bola. Siap. Main bola, betul sekali. Jadi, tanggapan atau komentar anak-anak mengenai gambar nomor 4 ini apa? Dalam bidang kemampuan. Betul, kemampuan. Kemampuan apa itu? Dalam bidang apa? Olahraga. Benar, olahraga. Jadi gambar nomor 4 itu masuk dalam bidang olahraga. Tentunya pasti anak-anak semua ini, yang cowok-cowoknya ya, pasti senang yang namanya bermain bola. Oke, anak-anak sekalian, mantap. Sekarang sekarang lihat halaman 59 tentang kisah Agus Teladan Anak Cacat. Agus Teladan Anak Cacat. Halaman 59. Yap, jadi yang teman-teman yang memiliki buku lama tolong dibantu ya, soalnya Bapak lupa bawa buku yang lama. Terima kasih. Oke, halaman 59 mengenai Agus Teladan Anak Cacat. 59. Ya, halaman 59, Agus kisahnya itu tentang Agus Teladan Anak Cacat. Agus, oke. Oh iya, benar sih. Agus Teladan Anak Cacat. Oke, anak-anak, saya minta satu orang untuk membaca kisah ini. Siapa yang mau membaca? Saya. Oke. Saya sekarang belum pernah dengar suaranya Cecilia Caroline. Oke, Cecilia Caroline, Bapak minta kamu yang baca. Jadi anak-anak sekalian mendengarkan Cecilia membaca ya. Oke, semuanya di mute kecuali Cecilia sendiri. Oke, Bapak juga mute supaya suara Bapak nggak ada. Oke, silakan Cecilia. Agus terlahir cacat. Kedua tangannya hanya sebatas siku tanpa jari. Jari kanannya kecil dan hanya sebatas lutut. Dengan jari-jari yang bentuknya tak sempurna, badan setinggi 164 cm dan seberat 55 kg. Itu tak menghalangi kegiatan sehari-hari, sepertinya layak orang normal. Orang mungkin membayangkan betapa sulitnya dia mengerjakan salat. Tak hanya membayangkan kesulitan itu lantas bergantung kepada orang lain. Semua kegiatan itu, bahkan pekerjaan membantu orang tua seperti layaknya anak di desa, dilakoninya sejak kecil. Agus kecil meloncat-loncat di sawah untuk tegalan menghalau kambing
gembalanya. Kadang juga mencari rumput. Dia juga ingin seperti teman-temannya, bisa menulis dan membaca. Maka dia pun jalan dengan satu kaki. Gadul SD Sidomulyo, tempat ia menuntut ilmu, berjarak 3 kilometer dari rumah. Itu berarti setiap hari dia pendidikan dasar. Begitu lulus SD pada 1982, dia melanjutkan ke SMP PGRI Sogaten, Kota Madiun, hingga lulus. Dengan kondisi seperti itu, apakah tidak ada perasaan minder? Tidak, saya pede, percaya diri saja. Di sekolah saya ikut olahraga. Saya suka sepak bola, ujarnya. Hah, sepak bola? Iya, saya sering jatuh bangun waktu saya melompat berebut bola. Ada teman yang menjegal. Nah, ketika terjatuh, kaki kanan saya berusaha menyangga, tapi tak mampu, sehingga kaki kanannya sering cedera. Tapi saya tak memarahi teman yang menjatuhkan saya, karena sama-sama bermain bola. Meski demikian, saya tak pernah kapok. Hahaha. Kenangnya, ketika beranjak ke remaja, ia ikut acara kenduri sempat menyediakan kursi dan meja untuk tetap duduk bersila jika seperti undangan lain. Dia tak ingin diperlakukan khusus, Agus bisa makan dan minum sambil duduk di tikar seperti undangan yang lain. Ketika kelas B SD, Agus bahkan pernah mewakili sekolah mengikuti lomba lukis tingkat kecamatan. Saya yang menjuarai lomba lukis pada dia melanjutkan sekolah ke SMP PGRI Sogaten, Kota Madiun. Dia menjepit pensil, pulpen atau kuas lukis dengan ujung tangannya yang hanya sebatas siku. Itu sampai beruntung ada setiap sekolah itu. Suko BA rajin mengarahkan Agus dengan demikian. Bakat Agus makin terarah, lukisannya makin bagus. Tapi sayang, lulus SMP, dia tak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kedua orang tuanya hanya berburu tani, padahal harus menanggung 7 anak. Jadi saya harus berhenti sampai selesai saja. Senangnya memberikan alasan. Maka Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu orang tuanya, yaitu menggembalakan kambing, mencari rumput, mencari kayu bakar, dan pekerjaan lain. Satu hari pada tahun 1987, salah satu tetangganya menunjukkan majalah Hai yang memuat pengumuman FPA, membuka kesempatan bagi orang cacat yang bisa melukis menggunakan kaki dan mulut. Dia kemudian mencoba melukis menggunakan mulut dan kaki. Baginya itu tak sulit. Setelah melengkapi persyaratan antara lain surat keterangan Dr. Ali Beda yang menerangkan dia memang cacat. Ia membuat 6 lukisan dengan tema bebas, dan pada 1988 Agus berangkat ke Lebak Bulus, Jakarta untuk mendaftarkan diri menjadi calon agenda Yayasan AMFPA. Setahun kemudian pada tahun 1999 saya dipanggil untuk datang ke Hotel Hyatt Jakarta. Di sana bertemu pimpinan AMFPA pusat, Mr. Hank Jackson. Saya senang sekali karena saya bisa diterima menjadi
daily student member AMP. PA. Setiap bulan dia wajib mengirim antara 2 hingga 3 lukisan kontrak. Terus diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Hingga kini sudah 18 tahun. Apa yang dia peroleh dari AMP? A. Agus menerima honor tiap bulan pada 11 November 1998. Dia menerima honor pertama kali sekitar Rp 300.000. Kira-kira 3 kali besar gaji pegawai negeri sipil PNS lulusan sarjana yang baru diangkat. Besar honor Agus meningkat dari waktu ke waktu kini mencapai CHF 905 juta. Kita harus sabar. Kita harus selalu sabar. Orang sabar itu dicintai Tuhan. Papa di mute, Pak. Sorry. Oke, sorry. Bapak ulangi. Terima kasih Celia Caroline. Oke, jadi anak-anak, sesi tanya jawab kita akan pindah melalui via grup WhatsApp. Nah, jadi kita akan sesi tanya jawab mengenai bacaan yang telah dibaca oleh Cecilia. Nah, jadi anak-anak sekalian, karena berhubung Zoom kita sudah mau selesai, jadi kita akan langsung pindah ke grup WhatsApp. Oke? Kita akan melakukan sesi tanya jawab. Oke, sambil diskusi, sambil sama-sama belajar. Pak, Ya. Kenapa? jawabnya kita pakai voice atau WA? Bebas, Atau mau pakai ketik? bisa chat, bisa pakai voice, kan nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp kan. Jadi bebas mau bisa voice note, bisa chat ataupun apapun itu. Yang penting anak-anak bisa aktif dalam grup. Oke anak-anak ya, Bapak akhiri Makasih, Zoom-nya Pak. ya. Oke sama-sama. Kita pindah ke WhatsApp ya. Bapak akhiri dulu Zoom-nya. Oke.